Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita meneruskan dari dawuh sebelumnya bahwa Syekh Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab itu menulis surat kepada Amr bin Abdul Aziz yang memberikan peringatan tentang beberapa hal, karena ini rubai berarti 4 hal. Yang pertama, beliau memberikan nasihat, khudiz zadah kamilan fa innas safarah ba'idun. Perbanyaklah bekal, atau kalian harus menyediakan bekal yang sempurna dalam hidup ini. Kenapa? Karena hidup ini ibarat orang berjalan, melakukan perjalanan, padahal perjalanan itu sangat jauh. Fa innas safarah ba'id. Misalnya kita ke Jakarta, harus mempertimbangkan biaya ke Jakarta itu berapa. Yang dipikirkan harus pulang dan pergi. Jangan-jangan sampai kita pulang pergi tapi gak iso mulai karena gak itu sama. Jadi harus diperhitungkan. Terus juga diperhitungkan selama di sana itu kita tinggal di mana. Rumah kita di sini, di Jakarta itu hanya melakukan perjalanan satu urusan. Misalnya di Jakarta 1 minggu, kita tinggal di mana di sana? Tinggal di rumahnya teman, tinggal di tempat tujuan itu memang sudah disediakan, atau kita di hotel. Nah itu harus siapa? Nah, di hotel misalnya sehari semalam 500, kalau kita 1 minggu, hotelnya saja sudah jelas kurang lebih 350.000. Belum yang lainnya. Nah, perjalanan hidup kita ini di dunia ini panjang. Harus disiapkan bagaimana ketika kita di kuburan. Nanti bagaimana ketika kita bangun dari kuburan. Bagaimana kita ketika melangkah ke padang mahsyar. Bagaimana kita di padang mahsyar. Bagaimana kita nanti melewati Shirathul Mustaqim. Itu harus dipertimbangkan semua. Itu maksudnya seperti itu. Karena itu hidup ini kita harus benar-benar menyiapkan bekal menuju perjalanan panjang. Nah, kita tidak akan pernah kembali, karena yang kita tuju adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap menjadi orang yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Nasihat yang kedua, wa khaffifil himlah fa innal aqabata qu'udun. Khafifil himlah itu ringankan, jangan bawa bekal yang enggak begitu penting, yang berat-berat. Kabeh digowo. Ya aboten Dik, dalan. Berat, ya bawa yang penting-penting saja. Saya 1 minggu di Jakarta itu butuh berapa kali ganti, gitu saja. Terus karena di sana kita makanan juga ditanggung, nggak usah nggo kabeh, nggo beras, nggo kompor, nggo ada. Iku lak kate camping ae. Berat di jalan. Jadi harus dibawa yang pokok-pokok saja. Karena apa? Karena kita ibaratnya itu adalah melakukan sebuah tanjakan. Ya. Perjalanan kita itu munggah, naik, dan itu sangat sulit angel.
Karena itu bebannya jangan sampai yang berat. Nah, beban hidup itu apa yang maksudnya? Ya jangan memperbanyak dosa. Karena dosa itu yang nanti akan memperberat kita di akhirat itu. Sebisa mungkin kita hindarkan dosa. Dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Karena nanti masing-masing pos itu nanti kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Posnya ono dewe-dewe sampai kita nanti pada masuk surga. Pos terakhir yang melewati Shirathul Mustaqim. Jadi ditanya semua, ada pos sholat, ada pos zakat, ada pos haji, pada yang lain. Semua ada pos-posnya. Lebih-lebih juga terkait dengan kehidupan kita di dunia, yaitu adanya pergaulan silaturahim, berhubungan dengan orang lain. Nanti ada posnya sendiri. Siapa temanmu selama hidupmu? Ditanya kabeh. Kamu sekarang ini hidup di panti asuhan seperti ini, di pondok seperti ini, berapa tahun? Nanti akan dipertemukan semua. Kepedok kabeh. Karena itu sebelum kita meninggal harus selesai semua. Karena itu diibaratkan sebagai beban yang berat. Kalau sampean ibadahe kurang, kadang sholat ya kadang sholat kadang ora, kadang masih sholat ya cepet-cepetan karena kita mengambil kewajiban, belum lagi ditambah beban-beban yang lainnya. Itu ibarat orang berjalan membawa bekal yang terlalu berat. Tadi memang diperbanyak bekal, Pak. Iya, bekal kebaikan saja, secukupnya sanggup. Saya ingin gua ATM, penting ATM ono isine. Yang boleh ATM kosong ya guys. Cukup sekarang ya, nggak perlu gembol duit, pakai tas rawan resiko. Sekarang pakai HP saja sudah bisa, pakai aplikasi mobile banking. Sudah pakai kartu saja sudah cukup, nggak usah bawa yang berat-berat. Itu bekal. Nah, beban kita juga gitu, dientengkan. Jangan di kono loh, wis sono makannya sudah dijamin. Kita sudah sudah mempersiapkan uangnya. Ya untuk apa bawa sembarang? Pak kulo senengane niku gerih misalnya. Waduh nang hotel nggawa iku. Apa meneh nggawa terasi sing asli. Ya hotelnya mampu terasi. Bukan gitu maksudnya. Jadi artinya bawalah yang secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya akhlisil amal fa innan naqida basirun. Ikhlaskan amal kita. Ya. Karena amal ibadah kita itu tidak hanya ditentukan oleh syarat sah dan rukunnya saja. Jadi ada sesuatu yang di luar ketentuan itu yang menyebabkan ibadah kita menjadi sempurna, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu belajar ibadah itu belajar yang ikhlas. Bekerja itu belajar yang ikhlas, melakukan apapun kebaikan yang ikhlas. Karena itu termasuk salah satu syarat yang utama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita memperbaiki syaratnya dan rukunnya. Kita melakukan sholat, syarat sahnya kita hafal, rukunnya kita hafal, sudah kita praktekkan, secara fikih diterima. Tapi lebih di atasnya yaitu keikhlasan. Ikhlas enggak ketika kita melakukan itu?
ketika kita melakukan sesuatu kebaikan nggak ikhlas, ya percuma. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan hanya untuk menghilangkan atau menggugurkan kewajiban, belum untuk menyempurnakan, meningkatkan kualitas pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sekarang ini kan bulan Rajab, ya, bulan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalamnya ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Hasil dari Isra Mi'raj yang utama adalah apa? Perintah sholat. Ya, perintah sholat. Nah, bagaimana sholat ini jangan cuma hanya rutinitas kita. Jangan hanya sholat terus pokoknya nggak sholat dia selesai. Kita harus meningkatkan sehingga sholat itu menjadi sebab meningkatnya, lebih baiknya kualitas pribadian kita. Gimana caranya Pak? Ya belajar terus, penuhi syaratnya, pelajari benar dan dipenuhi rukun-rukunnya. Di samping itu juga keikhlasan. Sehingga sholat yang kita kerjakan memang bisa meningkatkan kualitas pribadi kita, kepribadian kita, ketakwaan kita. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kerjakan sholat karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bagaimana kita sekarang ini berusaha sholat yang kita lakukan itu benar-benar bisa meningkatkan kualitas pribadi kita, yakni kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ini penting. Jadi ketika sholat kita belum sampai pada itu, jangan disalahkan sholatnya. Apalagi terus putus asa, sholat ya tetapi tetap koyong ini iki. Sholat tapi saya ngelakoni maksiat, nanti nggak usah sholat, bukan gitu. Seharusnya introspeksinya adalah kenapa sholat kita ini belum berpengaruh, mempunyai asar terhadap perilaku pribadian kita. Ini yang paham maksudnya ya. Jadi arah sholatnya seperti itu. Jadi kalau kita sholatnya sekedar rutinitas yaitu hanya menggugurkan kewajiban, belum sampai pada kualitas yang lebih tinggi. Jadi diharapkan yang namanya khusyuk ya. Khusyuk itu tidak hanya ketika sholat, tapi khusyuk bagaimana pasca sholat. Sholat itu kan mengharamkan sesuatu yang dilakukan selain ketentuannya. Ketika sudah takbiratul ihram, haram yang lain. Berbicara biasanya boleh enggak berbicara? Enggak boleh ketika sholat. Sebelum sholat boleh. Makan boleh enggak sebelum sholat? Boleh. Tapi ketika makan enggak boleh. Kenapa seperti itu? Nah, itu aturan. Artinya kita tahu ketika sudah diharamkan ya kita haramkan, ketika dihalalkan kita halalkan. Itulah pribadi yang baik. Satu itu. Yang kedua, bagaimana sholat yang kita lakukan itu benar-benar ini menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok demikian Pak? Iya. Karena memang diharapkan seperti itu. Dalam hati disebutkan Allah itu mewajibkan. Kataballahu khamsa sholawat katabahunna. Allah itu mewajibkan kepada kita itu adalah 5 sholat. Sholat yang jumlahnya 5 karena yang wajib itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika kita melaksanakan sholat itu saja, ya, faja'u bihaqihinna, kita melaksanakan dengan benar-benar hak-hak sholat itu dilakukan dengan baik, diawali dengan wudhu yang benar, tata cara wudhu yang benar. Ketika sholat kita benar pahami syarat dan rukunnya, walam yudayyi syai'an, dan tidak mengurangi sedikit pun dari hak-haknya sholat. Bihaqihinna, saatnya sholat. Apa kata Allah? Kana lahu ahdun alaihi ayyudkhilahul jannah. Maka orang itu ada perjanjian. Allah memberikan perjanjian. Orang yang melakukan sholat 5 waktu dengan baik,
tidak mengurangi hak-haknya, benar-benar memperhatikan syarat rukunnya dan keikhlasannya, maka ada jaminan dari Allah. Apa Allah menjamin? Ayyudakhilahul jannah, akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu. Jadi sholat kita harus diarahkan ke sana. Makanya kita harus belajar benar. Tidak hanya sekedar rutinitas itu tadi. Bahkan ada seorang sahabat yang memastikan benar enggak hanya dengan sholat itu kita bisa masuk surga. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya. Intinya begini, mereka mengatakan, "Ara ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Idza shallaitu al-khamsa, ketika saya sudah melakukan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan melakukan puasa bulan Ramadan, wa ahallallahu ma ahallallah wa harramah ma harramallah." Saya sudah menghalalkan sesuatu yang dihalalkan Allah dan mengharamkan yang diharamkan Allah. Adkhulul jannata biha, apakah saya bisa masuk surga dengan itu? Atudakhilu jannah, apakah saya bisa masuk surga Rasulullah dengan melakukan itu? Apa kata Rasulullah? Jawabannya na'am, ya. Artinya kamu bisa masuk surga dengan melaksanakan sholat dengan baik. Jadi sholat kita harus kita arahkan ke sana, menjamin bagaimana sholat yang kita lakukan itu bisa bermanfaat, yaitu menjadikan kita mendapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang berikutnya, nasihat daripada siapa tadi yang di atas, yaitu Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar Khattab kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu diantara nasihatnya seperti itu. Terus tentang keikhlasan ini yang ditekankan, memang kita seluruh ibadah kita harus diarahkan agar ikhlas itu menjadi satu-satunya penyebab ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu an Anasin, gitu ya. An Anasin, dari Anas, sahabat Anas, kharaja Rasulullah alaihi wasallam, iku metu miyos sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauman ing siji dina, wa huwa hale utami Nabi akhidun biyadi Abi Darin, yaitu gondelan atau pegangan dengan tangannya Abu Dar, artinya ngajak Abu Dar. Ini cerita Rasulullah pernah satu saat ngajak Abu Dar keluar, itu maksudnya. Ya Abu Dar, hai Abu Dar, a'alimta anna baina aidina aqabatan dan la yas'aduha illal muhibbun. Jadi Kanjeng Nabi, hai Abu Dar, maukah engkau saya ajari sesuatu, yaitu tentang pengetahuan bahwa sesungguhnya di antara kita itu ada sebuah tanjakan. Ada ketika hidup ini kita akan melalui sebuah tanjakan, sebuah hal yang naik ke atas, yang tinggi, kaudan yang sulit untuk bisa naik itu, kecuali benar-benar perlu perjuangan. Layas aduha, jadi gak bisa naik ke atas itu kecuali benar-benar berjuang, illal muhibbun, kecuali orang-orang yang menganggap enteng. Artinya apa?
Artinya orang yang menganggap bahwa kehidupan ini enteng, yaitu yang sebenarnya bisa naik. Tapi bukan berarti kita ngenteng no kewajiban, bukan. Qala rajulun, maka seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, aminal mukhifina ana au minal muskilin. Ya Rasulullah, apakah yang orang yang termasuk mengentengkan itu saya, atau saya ini termasuk orang-orang yang memperberat dalam kehidupan? Di hidup itu kan tadi di depan diibaratkan orang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang dianggap melakukan perjalanan yang menanjak, itu sebenarnya berat, kecuali orang yang gampangannya enteng lah. Enteng itu artinya bekalnya sedikit. Maksudnya bekal yang dibawa yang tidak penting nggak dibawa sedikit, yang penting untuk perbekalan yang akan kita lakukan itu kita anggap cukup, ya sudah. Atau termasuk orang yang kita ini berat. Maksudnya berat apa? Ya melakukan perjalanan itu terlalu berat bekalnya yang kita lakukan. Apa ukurannya? Nah ini ukurannya Rasulullah mengibaratkan orang makan. Ini saya lanjutkan. Qala, kata Rasulullah, a'indaka ta'amu yaumin? Apakah kamu itu di rumahmu sudah ada persediaan makan untuk satu hari? Misalnya sekarang butuhnya dalam satu keluarga 100.000. Sudah punya enggak uang kamu itu 100.000 hari ini? Misalnya. Dia menjawab, qala na'am, iya saya punya, kalau hanya 100.000 cukup untuk sehari. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah masih menyatakan, wa ta'amu ghadin, apakah kamu ada makanan untuk besok? Menyimpan makanan untuk apa? Untuk besok. Jadi hari ini sudah ada, tapi kita masih punya cadangan untuk besok. Qala na'am, iya kata orang ini. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah masih bertanya yang ketiga, wa ta'amu ba'da ghadin, apakah kamu masih punya persediaan makanan di rumahmu untuk 3 hari ke depan? Berarti hari ini, besok, dan hari ketiga. Dan hari ini 1, besok 2, besoknya lagi 3. Jadi lusa, ba'da ghadin. Qala la, tidak Rasulullah, saya hanya punya persediaan makan untuk 2 hari, hari ini dan besok. Qala Rasulullah SAW, lau kana indaka ta'amu salasa ayyam kunta minal muskilin. Kalau kamu di rumahmu sampai ada persediaan makan untuk 3 hari ke depan, berarti kamu itu sudah dianggap orang yang memperberat bekal. Beban tadi loh, bukan bekal ya. Memperberat beban. Paham maksudnya? Jadi hidup kita ini jangan sampai memperberat diri. Bebannya itu. Ini hanya pengibaratkan saja. Artinya kita kan jadi dianjurkan, perbanyaklah bekal. Bekal itu berarti fisik, berarti kalau yang melakukan perjalanan ya bekal yang cukup, uang yang cukup, ya sudah. Terus khafifil himlah, kita dianjurkan untuk meringankan beban. Ya bebannya itu, kalau diibaratkan beban itu artinya kita itu termasuk orang yang enteng atau kita termasuk orang yang berat ketika kita melakukan perjalanan itu. Itu ukurannya ibarat Rasulullah. Kalau kamu masih mempunyai sisa makanan, persediaan untuk 3 hari ke depan, berarti sudah berat. Apalagi kita sudah mempunyai bekal ini cukup, ini yang saya sediakan cukup untuk 1 bulan, Wah. Nah maksudnya apa ini? Begini, ketika kita mempunyai kelebihan, jangan kita simpan sendiri, berilah kepada orang lain untuk mengentengkan, meringankan beban. Itu maksudnya. Lah, enteng itu kalau dalam hal bersedekah ya berikan pada orang lain, tapi meringankan beban kita itu
di samping kita itu memberi, melakukan hak-haknya orang lain, memberikan. Nah, di samping itu kita hendaklah memperbaiki hubungan dengan manusia. Karena beban yang terberat itu adalah ketika kita mempunyai beban dosa, salah kepada orang lain yang tidak dimaafkan. Apalagi salahnya bukan cuma satu orang, ibarat makanan cuma satu atau dua orang, tapi kita ternyata lebih banyak dari itu berbuat banyak dosa kepada orang lain. Maka diibaratkan kita melakukan perjalanan yang mempunyai beban yang sangat berat. Dan itu nanti di hadapan Allah itu sangat beresiko, sangat berbahaya, sangat berat. Paham maksudnya ya? Jadi mudah-mudahan hari ini pertemuan kita hari ini, mari kita renungi nasihat daripada ulama tadi, yaitu yang bernama Salim, ya, Syekh Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab kepada Umar bin Abdul Aziz, nasihatnya itu. Masih ingat nasihatnya? Saya ulang sebagai penutup. Pertama, hendaklah kita itu memperbanyak bekal. Kalau di Al-Quran jelas, ya, tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Perbanyaklah bekal menuju kehidupan akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Maksudnya itu, bekalnya yaitu laksanakan kewajiban. Di samping itu perbanyaklah amal-amal ibadah yang lainnya, amal-amal kebaikan yang lainnya, sehingga bekal kita semakin banyak, sehingga kita siap melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu kehidupan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua, hendaklah kita meringankan beban. Beban itu kalau diibaratkan dunia, maka kita mempunyai persediaan makan lebih dari 3 hari, itu akhirnya sudah beban, sudah berat. Nah, beban yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kita mempunyai banyak dosa kepada Allah, kepada orang lain, karena itu juga menjadi beban. Yang ketiga, hendaklah kita ikhlas dalam beramal, sehingga ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua, sehingga nanti hidup kita menjadi hidup yang berkah, hidup yang bahagia di dunia wa dunya wal akhirah, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu doa itu, kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebahagiaan dunia, keselamatan dunia, kenikmatan dunia. Atina fid dunya hasanah itu. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga dapatkan rahmat, nikmat dari Allah, hidayah dari Allah, mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulullah, sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk, amin Allahumma. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim bidani ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji adwata ya jiratan alam ya uhailal jodi wal bar
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.